Sekarang kita masuk ke transaksi general jurnal atau jurnal umum ya. Ini sama aja. Jadi general jurnal atau jurnal umum ini sebenarnya bisa digunakan untuk mencatat semua transaksi atau semua transaksi itu bisa masuk dari jurnal umum. Tapi karena di versi 1,6 itu kita sudah bagi-bagi per modul, jadi jurnal umum ini sebenarnya sudah tidak perlu digunakan lagi. Maksudnya begini, jadi pada waktu kita melakukan penjualan, kita catatnya di transaksi penjualan. Pada waktu kita melakukan pembelian, kita catatnya di transaksi pembelian. Pada waktu ada kas masuk, kita catatnya di modul transaksi kas masuk. Terus kemudian pada waktu ada kas keluar, kita catatnya di modul kas keluar. Jadi artinya semua transaksi itu sudah kita catat dan itu sudah secara otomatis masuk ke general ledger dan otomatis masuk ke trial balance, otomatis masuk ke neraca, rugi laba dan lain-lain. Artinya sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi jurnal umum. Tapi ada beberapa transaksi yang memang harus masuk di jurnal umum. Contohnya seperti ini. Jadi pada contoh yang lalu, pada waktu kita input kas keluar, itu salah satu transaksinya kita ada bayar sewa. Contohnya ini ya, di tanggal 8 ini transaksi kas keluar, pada waktu kita melakukan transaksi kas keluar, tanggal 8 itu nomor voucher 1006, itu kita ada bayar uang sewa sebesar 60 juta. Sewa itu sewa untuk selama tahun 2022, artinya selama setahun. Jadi pada waktu kita bayar, kita catatnya sebagai uang muka sewa. Kalau kita lihat di trial balance, harusnya ini ada uang muka sewa sebesar 60 juta. Jadi uang muka itu kan kita harus amortize ya. Jadi karena ini sewanya setahun, jadi kita harus amortisasi selama setahun atau 12 bulan. Nah, amortisasi itu hanya bisa dilakukan dari jurnal umum. Jadi atas transaksi sewa itu kita harus melakukan koreksi jurnal untuk melakukan amortisasi sewa itu atau membebankan sewa itu ke ke dalam bulan-bulan yang bersangkutan. Jadi Januari kita bebankan, Februari kita bebankan. Nah, itu kita harus menggunakan jurnal umum untuk transaksi itu. Dan untuk transaksi-transaksi sejenis itu ya, seperti prepayment atau accrual itu kita harus masukkan dari jurnal umum. Jadi cara mencatatnya, jurnal umum itu harus ada debit dan kredit. Misalnya kita akan melakukan amortisasi sewa tadi ya. Ini nomor 1, tanggalnya misalnya 31 Januari. Cost centernya kita masih Jakarta karena kita anggap aja masih ada 1 ya. Nomor dokumennya JU 1001 misalnya saja. Lawan transaksinya kita kosongkan saja. Nah, ini cuannya tentu saja kita akun biaya ya, karena kita akan melakukan amortisasi, ada office rental. Tadi kan kita sewa selama setahun sebesar 60 juta, berarti beban per bulan adalah 5 juta. Nah, ini beban sewa bulan Januari misalnya. Cara mencatatnya seperti itu. Nah, kalau di jurnal umum ini beda dengan yang modul ya. Kalau jurnal umum itu kita harus melakukan jurnal secara lengkap. Lengkap itu maksudnya ada debit dan ada kredit. Jadi ini kita bisa copy saja seperti ini. Jadi kalau kita melakukan jurnal itu debitnya adalah office rental, kreditnya kita harus cari lawannya. Karena tadi kita bebankan sebagai uang muka, kita harus jurnal ke uang muka juga. Uang muka sewa sebesar 5 juta.
Seperti itu. Jadi ini cara membuat jurnal umumnya seperti ini. Jadi ini cara bacanya, kita membebankan biaya sewa sebesar 5 juta. Ini hanya untuk bulan Januari. Nanti bulan Februari kita juga buat seperti ini juga. Kita copy saja. Jadi karena ini Excel kita mudah ya, kita lakukan copy paste. Seperti ini, misalnya ini nomor 2. Ini tanggalnya tentu saja bukan Januari ya, jadi Februari. Misalnya 28 Februari. Nah, jurnalnya juga sama. Jadi tiap bulan kita melakukan amortisasi untuk yang biaya uang muka sewa tadi. Nah, ini bukan hanya office rental saja ya, atau biaya sewa saja yang bisa masuk ke sini. Jadi semua transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke modul itu harus dicatat di jurnal umum. Misalnya saja ya seperti ini, ada uang muka, kemudian nanti kalau ada accrual misalnya, itu kita bisa masukkan ke jurnal umum. Jadi secara umum memang jurnal umum itu sudah tidak kita gunakan karena kita sudah pakai modul. Tetapi untuk transaksi-transaksi yang di luar modul kita tetap harus menggunakan jurnal umum. Tapi saya rasa jurnal umum tidak terlalu banyak jadinya. Jadi kalau jurnal umum itu kan kita harus melakukan jurnal secara utuh, debit dan kredit. Ini kadang-kadang yang tidak mempunyai background akuntansi agak kesulitan ya melakukan jurnal. Jadi di versi ini kita sebenarnya minimalis atau sangat mengurangi jurnal umum. Jadi kita pindahkan ke modul. Kalau modul kan kita tidak perlu melakukan jurnal. Jadi tujuan kita biar bisa dilakukan oleh orang awam, maksudnya yang tidak punya background akuntansi pun bisa melakukan kalau itu dilakukan di modul. Tapi kalau dilakukan di jurnal umum, ini sebenarnya memang harus orang yang punya basic atau pengetahuan dasar akuntansi yang bisa melakukan untuk membuat jurnal umum ini. Jadi itu gambaran tentang jurnal umum dan apa saja yang ada yang bisa masuk di jurnal umum.